Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to podcast PG PAUD UNESA. Ini adalah podcast kelima. Di sini saya, Dewi Rahmawati, yang akan menemani kalian untuk sharing dalam podcast kali ini dengan tema yang menarik. Topik pembahasan pada podcast kali ini, pentingnya pendidikan seksual untuk anak usia dini. Bersama narasumber yang hebat dan keren. Beliau adalah Ibu Dewi Komalasari SPD MPD, lahir di Jakarta tanggal 13 Februari 1980, yang merupakan dosen PG PAUD di Universitas Negeri Surabaya. Beliau memiliki kemampuan dan keahlian di bidang perkembangan dan media. Langsung saja kita sambut narasumber kita pada hari ini, Bunda Dewi Komalasari. Bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah baik, sehat. Kesibukannya Bunda saat ini apa? Kami masih mempersiapkan akreditasi internasional, jadi masih menyusun berkas dan persiapan mahasiswa masuk kembali ya semester ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita akan sharing dengan narasumber kita pada hari ini mengenai pentingnya pendidikan seksual bagi anak usia dini, yang pastinya seru banget untuk kita kulik. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya, apa sih pentingnya pendidikan seksual itu? Karena di Indonesia sendiri, pengetahuan seksual masih dianggap sebagai suatu hal yang tabu untuk diajarkan kepada anak-anak. Nah, Bunda, di sini saya berusaha menjawab kegalauan pendengar podcast kita, terutama peran orang tua yang memiliki anak usia dini, tenaga pendidik, bahkan mahasiswa. Karena tema pada hari ini itu kan mengenai pendidikan seksual. Mungkin pendengar podcast kita masih bingung bagaimana cara dan apa yang harus dilakukan untuk memberikan pendidikan seksual kepada anak. Baik, Bunda Dewi, bagaimana, apakah sudah siap? Siap, insya Allah. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai pentingnya pendidikan seksual. Baik, yang pertama, sebenarnya pendidikan seksual itu dimulai di umur berapa dan bagaimana cara memulainya? Kalau dilihat dari perkembangan anak itu biasanya sekitar usia 2-5 tahun. Jadi anak itu sudah belajar mengenal dirinya. Makanya kalau di TK tema pertama itu adalah tentang aku. Ya, di situ mulai muncul orientasi seksualnya. Kalau saya laki-laki, sifat maskulinnya seperti apa? Biasanya kalau laki pakai protot kan gitu, lihat di kaca atau pura-pura motong jenggot. Nah, kalau perempuan juga gitu, sudah mulai feminimnya sudah mulai muncul dari pakaiannya, terusnya pernak-perniknya yang girly serba itu. Pink biasanya. Iya, makanya pengen jadi princess. Nah, disitulah dia sudah belajar tentang identitas dirinya. Jadi sudah mengenal orientasi seksualnya. Oh, saya laki-laki seperti ini, kalau perempuan seperti ini, gitu. Karena dilihat dari segi perkembangan anak. Kemudian hal apa yang harus disampaikan kepada anak usia dini mengenai pendidikan seksual itu, Bunda? Penting sekali mengenalkan pendidikan seks untuk anak usia dini, karena di situ dia belajar tentang dirinya. Ketika muncul itu, kenapa sih perempuan itu ada mimiknya, kenapa sih laki-laki ada titiknya. Jadi ketika pertanyaan itu muncul, itu memang orang tua maupun guru itu harus menjelaskan tanpa membohongi. Jadi dalam arti gini, kita menjelaskan sejauh mana sih pemahaman anak, pertanyaannya itu seperti apa kan gitu. Jadi tidak menjelaskan sepanjang detail seperti anak SMP ya, belajar biologinya tentang sperma, tentang sel telur, bla 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 bla. Untuk anak usia dini nggak sampai seperti itu. Jadi intinya adalah pelajaran seks untuk anak usia dini itu hanya bentuknya pengenalan tentang bagian tubuhnya, pemahaman, dan apa yang boleh disentuh dan tidak disentuh, seperti itu. Itu batasan untuk anak usia TK. Lalu bagaimana cara menjelaskan kepada anak bahwa adanya perbedaan organ antara wanita dan laki-laki? Ya itu, menjelaskannya tanpa membohongi. Jadi pertanyaannya anak, kenapa sih perempuan itu ada mimiknya? Ya karena perempuan itu untuk menyusui bayi itu kan belum nggak bisa makan, jadi dia menyusui ibunya. Nah
air susunya jadi dagingmu, jadi rambutmu, gitu. Jadi dia mengetahui kenapa perempuan itu ada miminya. Lalu kenapa sih laki-laki kok ada titiknya, kan gitu. Kenapa perempuan nggak ada titiknya, seperti itu. Nah, jadi penjelasannya dilihat sampai mana anak bertanyanya. Jadi tidak secara detail ada buah zakar, ada sperma, nggak gitu seperti sejauh mana, kan gitu. Jadi intinya adalah ketika anak bertanya kita harus menjawab, dan kalau memang tidak bisa menjawab maka kita cari referensinya. Nanti ya Bunda cari tahu dulu, besok kita diskusi lagi. Nah, ketika menjelaskannya nggak seperti dibilang burung. Nah, akhirnya burung, anggapannya burung itu burung yang di atas, kok burung di bawah, kan gitu itu. Nah, itu kalimat-kalimat seperti itu yang tidak boleh. Sehingga biasanya kalau anak-anak SMP ketika belajar biologi, wah aku dibohongin nih sama mamaku, dibohongin sama bu guru, kan gitu. Itu begini. Nah, yang disampaikan pada pendidikan usia dini, kita harus menjelaskan tapi tidak membohongi. Jadi dilihat tadi sampai sejauh mana pertanyaan anak. Gitu. Lalu bolehkah jika anak perempuan itu mandi dengan ayahnya dan anak laki-laki mandi dengan ibunya? Perkembangan seksualnya itu muncul usia 2-5 tahun, itu sudah secara Islam itu sudah tempat tidur aja sudah dipisah. Jadi apalagi mandi, kan gitu ya. Itu tidak boleh. Jadi tetap laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nah, itu harus dijelaskan juga kenapa sih nggak boleh. Nah, biasanya nanya, aku kok nggak boleh? Waktu bayi kamu boleh, tapi sekarang sudah besar udah nggak boleh lagi. Kenapa? Biasanya bertanya gitu, karena kata Rasulullah itu adalah aurat, nggak boleh dilihat oleh orang lain, termasuk yang menyentuhmu. Tapi aku kok boleh? Kayak gitu misalnya. Iya, hanya yang boleh menyentuh hanya mama dan papa. Ini auratnya. Orang lain nggak boleh menyentuh, nggak boleh melihat. Nah, seperti itu. Jadi memang harus diajarkan. Penjelasannya lebih mudah ketika nilai-nilai agama itu masuk. Ya, jadi bersamaan gitu ya? Iya, bersamaan, karena hukum di agama itu tegas. Mana yang boleh, mana yang tidak, seperti itu. Dan tentu juga harus ketika dibutuhkan penjelasan harus dijelaskan dengan logika, seperti itu. Lalu bagaimana peran kedua orang tua dalam memberikan pendidikan seksual? Lalu siapa saja yang berperan memberikan edukasi mengenai pendidikan seksual kepada anak? Peran orang tua itu sangat penting, karena pertama kali anak itu mengenal dirinya ya dari orang tua. Dia kan role model ya. Jadi anak laki melihat ayahnya itu, ternyata kalau cowok itu maskulin seperti ini loh, bersihin, menyuci mobilnya, nyuci motornya. Kalau perempuan masak-masak ya. Jadi para orang tua penting untuk menyampaikan hal itu. Tetapi karena dulu masa-masa mungkin waktu saya kecil itu kan hal itu menjadi tabu. Padahal kan dalam fikih itu justru memang harus dijelaskan. Karena masuk balik itu usia 7 tahun ya. 7 tahun udah harus sholat. Kalau enggak harus dipukul, kan gitu. Nah, kalau di agama sudah jelas sekali. Tapi kalau kita ada istilah tabu, ngomong begitu malu, kan gitu orang tua. Nah, informasi yang salah, akhirnya anak itu belajar dari tempat lain, terutama TikTok. Iya, sekarang. TikTok, YouTube, dia ngeliatnya lain, tapi tiba-tiba muncul perempuan-perempuan telanjang, game seperti itu. Nah, kalau dia nggak dikenalkan, dia menganggap wah, kan gitu, dia nggak ngerti. Nah, hal itu yang perlu orang tua mengkontrolnya sebelum anak itu tahu dari orang lain. Jadi ketika anak menemukan itu pasti kaget, saya pun kaget. Nah, dijelasin kalau bicara tentang aurat, tentang batasan. Ini kalau orang gila itu biasanya telanjang karena dia nggak punya malu, kayak gitu. Sedangkan kita yang sehat, yang normal itu harus menutup auratnya. Kalau perempuan, nutup auratnya dari kepala sampai kaki, yang boleh dilihat aja muka, dijelaskan batasan-batasannya. Jadi kalau misalnya ada di TikTok, di internet, di game itu tuh malu, auratnya sudah putus dia. Maksudnya malunya udah putus. Jadi kalau seperti itu berarti orang apa, kan gitu? Orang gila. Iya,
dia udah nggak punya malu, udah memamerkan seperti itu. Jadi kalau dia seperti itu, ya harus dialihkan pandangannya, diganti. Nah, anak-anak udah mulai ngerti itu, makanya biasanya anak-anak teriak, "Ma, ini lo Fuka lo Ma, lihat." "Enggak, aku enggak," gitu. Awalnya ya lihat begitu sudah terangsang, wah perempuan ada miminya, tegang. Makanya anak sekarang ada masturbasi segala macam, itu luar biasa. Gencatan-gencatan dari media sosial tanpa kontrol. Ya tugas cari mami kan gitu, biasa manggil manggil mamahnya mami, pas dia ketik mami di Google muncul perempuan-perempuan itu kan gitu, atau iklan-iklan tiba muncul. Jadi peran orang tua sangat luar biasa, terutama itu pendidikan agamanya. Jadi ketika itu dia mendapat informasi dari luar, kalau fondasi dalam keluarga itu sudah kuat, dia menganggap ya biasa, dan makanya kok begini aja kok heboh kan gitu, ini kan malu. Akhirnya dia punya kontrol dari dirinya sendiri. Ya, jadi penting sekali orang tua dan guru itu menyampaikan hal-hal itu, terutama masukkan nilai-nilai agama untuk membentengin diri. Baik, bagaimana jika dalam keluarga itu hanya ada single parent? Bagaimana cara anak mendapatkan pemahaman tentang pendidikan seksual? Orang tuanya harus belajar. Kalau misalnya saya orang tua tunggal perempuan, saya harus belajar tentang anatomi laki-laki, terutama mimpi basah. Itu menjelaskan di awal sekali, karena mimpi basah anak sekarang itu nggak bisa ditentukan misalnya 12 tahun lah gitu, karena media sosial itu banyak sekali, sehingga harus dijelaskan mimpi basah seperti ini, ciri seperti ini. Jadi kalau kamu mimpi basah, kamu harus mandi kayak gitu. Nah, misalnya ibu yang ngomong gitu, nah terus karena sudah diberitahu pas anak melakukan itu dia mandi, "Oh, kamu tadi mimpi apa?" gitu ya. Jadi orang tua bukan malah menyudutkan. Jadi dia tahu, "Oh, aku mimpi ini mah," gitu, seperti ini. Jadi itulah peran pentingnya orang tua untuk bisa saling terbuka, sehingga hal-hal yang penting dia tidak mencurhat kepada temannya, akhirnya mendapat informasi yang salah. Nah, kalau ibunya kan nggak apa-apa, termasuk mengenai kamu suka sama cewek model apa. "Aku sukanya panjang mah rambutnya." Kayak anak saya yang TK itu, "Mama nggak cantik, kenapa rambutnya nggak panjang?" Cewek cantik itu panjang loh. Kamu ngeliat dari mana? Iya, ya konsep dari TikTok gitu. Tapi bilang kalau cewek cantik itu pakai kerudung, nah auratnya ditutup. Nah, nggak apa-apa dia melihat seperti itu, karena kan tadi itu orientasi seksnya sudah muncul, tipe cewek cantik, cowok ganteng seperti apa kan, rambutnya sudah berdiri-diri kan gitu ya. Sudah mulai bergaya. Iya, sudah bergaya. TK juga minta pakai apa nih yang rambut, ya nggak minyak rambut yang bisa mendirikan. Yang cewek juga gitu. Jadi guru itu harus memahami. Jadi nggak bilang ih centil, ih gini. Nah, dia harus tahu itu loh masanya. Sekarang tinggal kita mengarahkan. Nggak apa-apa rambutnya berdiri, kan beda kayak Islam itu kan nggak boleh pakai rambut yang digaris-garis. Tapi dia lihat dari media sosial keren katanya seperti itu. Nah, itu diarahkan. Nanti kalau Rasulullah itu kita nggak boleh mengikuti cirinya orang lain, maksudnya seperti garis kan gitu. Nah, pelan-pelan, nggak apa-apa anak-anak dicoba. Karena kepingin, setelah dicoba ya sudah, dia lupa. Nah, pelan-pelan nilai agama ini itu. Jadi nggak dilarang, wah kamu nggak boleh begini, wah itu sudah menjatuhkan harga diri, karena dia belajar konsep. Jadi ketika lihat ada orang yang ngepang, biasa. Atau cewek ketika anak-anak sudah pakai princess atau pakai macam-macam nggak gitu, terus dia bilang sudah biasa, aku mau pakai kerudung, karena dia sudah mencoba ya sudah. Jadi bukan malah disalahkan. Itu kan tidak anak mengetahui, merasakan, jadi rasanya itu seperti ini gitu, biar rasa penasarannya itu hilang. Kalau enggak dia akan mencoba hal-hal yang tanpa diketahui orang tua dan ternyata itu salah gitu. Itu pentingnya keterbukaan orang tua dan guru. Anak ini kan sebagai penanya aktif gitu ya. Bagaimana cara menjawab pertanyaan dari anak yang mungkin tidak terfikirkan oleh orang tua? Semisal anak itu bertanya, bagaimana aku bisa keluar dari perut mama? Ya, itu tetap nilai agama masuk. Jadi kamu itu ada karena ada papa dan mama di dalam pernikahan. Jadi konsep agama tetap menjadi yang mau punya anak itu harus mama, papa,
yang sudah menikah. Nilai moral itu muncul, harus ada itu. Terus ditiupkan ruhnya sama Allah. Kan dia nggak nanya proses gimana sih sperma sama sel telur, nggak gitu kan. Yang dia tahu seperti itu. Jadi setelah itu ditiupkan ruhnya sama Allah, kamu ada di perut mama. Keluarnya lewat mana? Ya lewat, ada yang di perut, ada yang lewat di pantat. Iya. Nah biasanya perlu media. Kan ada gambar-gambar yang melahirkan seperti ini. Iya, ini sakit loh, makanya nggak boleh durhaka sama mama karena melahirkan itu sakit, ini robek loh, kayak gitu. Dia anak saya ngeliat prosesnya kan gitu, karena waktu itu juga menjelaskan ke mahasiswa kan prosesnya sesar, melahirkan normal, itu melihat dia membayangkan seperti ini. Iya, makanya kita harus hormat sama ibu itu begitu, melahirkannya sakit, susah, berat. Lu waktu kamu dalam perut, mama makan cabai, kamu makan cabai. Mama makan dingin, kamu ikut dingin. Terus E-nya bareng sama mama, kan dia nanya prosesnya seperti apa sih? Seperti itu. Oh gitu. Jadi itulah akhirnya dia memahami dan menghargai ibu yang menghargai wanita. Iya. Untuk anak laki-laki. Untuk anak laki-laki. Lebih menghargai wanita. Perempuan juga akhirnya menghargai dirinya, karena itulah pentingnya untuk mengedukasi. Kalau perempuan ternyata harus begini, karena kalau perempuan tidak bisa menghargai dirinya dan tidak diberitahu oleh keluarganya, dia menjadi anak-anak yang alay. Jadi mengejar kasih sayang di luar akhirnya. Iya. Buat perempuan itu bisa menjaga harga dirinya juga sebagai wanita. Ya, ini lalu apa dampaknya jika anak itu tidak diberikan pendidikan seksual? Dia mendapat informasi yang salah, yaitu dari dari media sosial ya. Akhirnya yaitu menganggap hal itu biasa. Jadi perilaku abnormal itu menjadi biasa. Terakhir nih Bunda, tips memberikan pendidikan seksual kepada anak yang tepat. Yang pertama itu menanamkan rasa malu, lalu menumbuhkan jiwa feminim, terus maskulinnya, terus memisahkan tempat tidur, ya itu penting sekali, karena di masyarakat kita banyak orang tua yang masih bersama anaknya, ketika melakukan hubungan seksual anaknya bangun, dan itu dipraktekkan ke teman-temannya. Nah orang tuanya juga nggak bisa jelasin kenapa sih begitu. Nah itu makanya Islam sendiri sebenarnya sudah, karena saya Muslim ya, orientasinya dengan nilai-nilai agama yang saya yakini. Jadi sudah dijelaskan dengan detail. Dijelaskan dengan detail bagaimana mendidiknya. Lalu menjaga alat kelamin, mana yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh disentuh, itu juga penting. Menjaga pandangan dan etika berpakaian. Jadi kalau perempuan itu ya pembiasaan dari orang tua itu tadi, yang harus panjang, harus santun. Laki-laki juga seperti apa. Itu poin-poin itu penting untuk pendidikan seks pada anak usia dini. Baik, Bunda Dewi, sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita diskusikan pada hari ini dan banyak sekali pengetahuan baru yang kita dapatkan tentang topik hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Mungkin penutup dari Bunda Dewi ada pesan-pesan yang ingin disampaikan terkait topik hari ini. Ya, mengajarkan pendidikan seks anak usia dini itu susah-susah gampang ya. Tapi kalau kita memahami aturan agama itu mudah untuk menggiringnya. Ya, cara menyampaikannya mudah. Jadi biasanya kata tipsnya kata Rasulullah, kita harus seperti ini. Nah, jadi dia paham kenapa sih kayak kenapa nggak boleh kayak gitu. Jadi itu akan membantu orang tua maupun guru untuk menyampaikan pendidikan seks anak usia dini. Lalu tadi seperti yang saya jelaskan di awal bahwa pendidikan seks anak usia dini itu hanya mengenal bagian tubuh, terus memberikan pemahaman dan bagaimana menjaga tubuhnya. Seperti itu.
Terima kasih saya ucapkan kepada Bunda Dewi yang bersedia menjadi narasumber kita di podcast PG PAUD kali ini. Terima kasih kepada pendengar setia podcast HMJ PG PAUD yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Untuk teman-teman yang baru mampir ke channel ini, pastikan kalian sudah subscribe, share video ini untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa pada episode podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.